Pengawasan protokol kesehatan di beberapa mal di Bandar Lampung kian diterapkan ketat. Pengunjung diminta memindai kode batang atau barcode pada aplikasi Peduli Lindungi untuk syarat masuk ke dalam mal. Seperti pada Rabu siang, sejumlah pengunjung di Mall Bumi Kedaton harus memindai kode batang aplikasi Peduli Lindungi dari ponsel pintar mereka untuk mengetahui apakah sudah divaksin atau belum. Jika belum, mereka tidak diperbolehkan masuk mal. Terima kasih, Bu. Menurut warga, upaya itu sangat baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pusat perbelanjaan yang biasanya ramai pengunjung. Selain itu, juga memberikan penyadaran ke masyarakat pentingnya vaksinasi COVID-19. Pendampaknya sih bagus ya, kita mengurangi COVID-19 ini, menjaga supaya tidak menambah penularan yang lagi aja. Untuk tanggapannya, alhamdulillah ya, dengan adanya sistem barcode Peduli Lindungi ini, semoga nanti juga bisa membuat masyarakat juga ada gitu untuk kepekaan dan kepekaan, kemudian memperhatikan juga terus untuk yang belum vaksin juga tergerak hatinya untuk dapat melakukan vaksin. Pihak manajemen mal menjelaskan saat ini mereka terus menyosialisasikan serta mengedukasi pengunjung mengenai cara menggunakan aplikasi. Kalau untuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi kita sudah terapkan semua, yang sudah punya dapat barcode kita juga sudah buat di semua pintu masuk ya. Sebisa mungkin terlihat dan juga kita tambahkan beberapa fitur untuk si konsumen bisa dapat pengetahuan bagaimana sih dia dapat. Contoh kan kayak Peduli Lindungi sekarang kan nge-link sih ke beberapa e-commerce. Jadi konsumen jangan usah khawatir, walaupun dia tidak punya aplikasi Peduli Lindungi, selagi dia masih punya e-commerce yang lain, semua itu nge-link gitu loh. Penerapan aplikasi menindaklanjuti aturan pemerintah pusat tentang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di pusat perbelanjaan modern, hotel, dan sarana transportasi. Aturan itu akan benar-benar diperketat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tulang Bawang mempercepat pembangunan jalan utama dan jembatan di wilayah Kecamatan Kedung Aji dan Penawar Aji. Rabu siang, sejumlah alat berat diturunkan untuk meratakan tanah di jalan yang merupakan akses jalan utama menuju Lumbung Pangan Nasional di Kecamatan Rawapitu. Kerjaan sudah sampai di wilayah ruas Jalan Kedung Aji Lama. Selain jalan, pihak Dinas PU juga mengerjakan pembangunan jembatan Wai Badar Penawar Aji yang sebelumnya sudah rusak sejak 20 tahun lalu. Pengerjaannya sudah sampai tahap pengerasan jalan dan pengecoran jembatan. Jembatan Wai Badar dengan nilai bagus 1,8 miliar ini sudah mencapai progres 54%. Jadi diharapkan untuk percepatan di waktu maksimal optimal kita cuma tinggal 25 hari lagi sampai tanggal 7 Desember. Diharapkan di sini bisa dikerjakan secara maksimal tanpa mengurangi spek dan kualitas yang mutu betonnya sendiri kita jaga bersama. Jadi diharapkan nanti di tanggal 27 Desember ini sudah selesai. Progres perbaikan jalan sudah mencapai 70%. Pembangunan diharapkan bisa selesai menjelang akhir tahun ini sesuai kontrak. Kalau targetnya ya mudah-mudahan ya kita nggak terlalu inilah dari kontrak gitu. Kita upayakan. Untuk tergantungnya cuaca aja. Dia nyangkutnya kan cuaca. Kendalanya ya. Iya. Pembangunan jalan dan jembatan penghubung beberapa kecamatan ini diharapkan bisa memudahkan para petani mengirim hasil pertaniannya. Meski masih musim penghujan, pekerjaan optimis bisa diselesaikan tepat waktu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Lampung pada Rabu siang memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat serta para penyandang disabilitas yang produktif. Bantuan diberikan sebagai bentuk apresiasi pada kekompakan organisasi-organisasi di bawah binaan PKK. Dan LKKS saya hormati dan saya banggakan. Pemberian bantuan dilakukan di sela-sela kunjungan kerja PKK Lampung ke PKK Lampung Utara di Taman Tebabeng, Kecamatan Belabangan Pagar. Pada kegiatan yang mengusung tema Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan itu, pemberdayaan keluarga produktif diharapkan bisa semakin ditingkatkan.
PKK Lampung berjanji akan terus mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM dan gerakan sosial. Karena jika masyarakat sudah berdaya, mereka bisa mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang kita tahu kegiatan hari ini adalah tim penggerak PKK, pembinaan juga kepada 7 organisasi. Dan saya lihat semua organisasi yang ada di Lampung Utara ini sudah berjalan dengan baik, begitu. Pemerintah daerah tentu saja mendukung penuh segala bentuk upaya pemberdayaan masyarakat, sebab masyarakat memang memerlukan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup serta UMKM agar semakin produktif. Serta pengurus PKK. Jadi pemerintah daerah memberikan dukungan dan support yang penuh kepada tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Utara agar bisa mensejahterakan masyarakat di Lampung Utara melalui PKK. Setelah rapat kerja dan pemberian bantuan, kegiatan ditutup dengan panen bersama dan tabur benih ikan di Taman Wisata Bendungan Waitebabeng, Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan ini menjadi saksi bisu hilangnya nyawa seorang gadis belia berumur 15 tahun berinisial MP, warga Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan karena dibunuh oleh tersangka MT 34 tahun, warga Kelurahan Jagabaya, Bandar Lampung atas suruhan SP yang tak lain adalah teman dekat korban. Hingga Rabu siang, garis polisi masih terlihat di rumah itu. Penemuan mayat korban pada 7 Desember 2021 itu sempat membuat geger warga Desa Sabah Balau karena tak menyangka pembunuhan akan dilakukan di rumah yang sedang dalam tahap pembangunan. Apalagi lokasi pembunuhan tak jauh dari jalan raya dan ramai orang berlalu lalang. Menurut warga, mereka sempat berduyun-duyun ke lokasi setelah mendapat kabar ada penemuan mayat. Mayat korban pertama kali ditemukan penjaga rumah berlantai 2 tersebut saat akan membersihkannya. Udah lama kosong, dari awal pembuatan itu memang belum ditunggu. Tapi yang ngurus ada. Nggak tahu itu yang punyanya orang jauh, orang mana, tapi yang ngurus kan orang sekitar SMK 7 itu. Nah, ketahuannya itu pas lagi mau bersih-bersih rawat-rawat itu, nah ke situ, nah dia naik ke atas itu, tanya nemu itulah. Memang posisi rumah itu ya memang kosong dari awal kosong, belum ditunggu. Terus ya kaget aja sih. Karena memang selama ini memang di Sabah Balau ini memang nggak pernah terjadi pembunuhan. Nggak pernah. Baru ini lah. Kali ini. Oh gitu. Tahu nggak Mas kalau memang rumah itu memang rumah kosong sebenarnya? Ya itu emang ya tahu sih emang itu rumah kosong. Rumah kosong ya namanya rumah sini banyak rumah kosongnya. Oh gitu ya. Pada kasus ini, polisi telah menangkap 2 orang tersangka pembunuhan terhadap MP. Motif pembunuhan karena tersangka SP mengaku sakit hati dengan ucapan korban yang pernah meremehkannya. Tersangka SP kemudian membayar Rp500.000 kepada tersangka NT untuk memperkosa dan membunuh korban. Pada kasus ini, kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.